Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita pengemis yang terisekai di Asli Wibu. Russell sedang itu ya mencari harta karun yang jadi misinya itu ya. Tapi malah ketemu Ice Golem, ia sedang melawannya. Bagi Anda yang belum nonton part sebelumnya, nonton dulu ya bos, biar nyambung ceritanya. Jadi saya tidak usah mengulang-ulangnya lagi. Oke, kita langsung ke part 4-nya. Capcus. Russell mengeluarkan fire arrow. Ya, ia melemparnya ke arah Ice Golem dan boom. Russell berhasil mengenai retakan yang ia buat ya, tapi itu Ice Golemnya belum modar. Tapi ya sudah cukup itu karena inti golemnya sudah terlihat. Dan oke, langsunglah di fireball. Semburan api mengenai inti golem dan itu berhasil membuat satu golem tumbang. Russell sampai ngos-ngosan itu ngekill satu golem, anjir. Susah amat ini. Padahal masih banyak itu ice golemnya. Kayaknya nggak bisa menghancurkan semuanya ini. Ya kalau menggunakan teknik ini, ya bisa muter dah karena kehabisan mana. Gaswat bener ini bos, bos. Para golem mulai menyerang lagi. Russell menghindar. Ya, ia menghindar sambil itu ya, sambil memikirkan cara supaya ia bisa menghancurkan Ice Golem ini. Soalnya ini seperti menghancurkan tameng besi ksatria yang kuat banget dah. Pertahanannya kuat banget. Ini terlalu kuat. Russell belum sanggup. Tapi kalau disamakan dengan tameng, artinya ia hanya perlu senjata yang lebih padat, lebih kuat untuk menghancurkan tameng tersebut. Oke dah, kayaknya Russell dapat ide nih. Oke dah, pertama mulai dengan fire arrow, kemudian dibuat lebih besar, dan kemudian tambahkan magical fire. Dan terakhir, satukan. Satukan fire arrow yang terbentuk. Satukan dengan impulsive image. Dan si golem gak mau nunggu. Ia langsung menyerang Russell. Wadidaw, bahaya ini. Hurra. Gua tidak akan menyerah, cuk. Dan boom. 5 fire arrow tergabung. Ice Golem yang menyerang langsung terdiam. Ice Golemnya itu ternyata sudah berlubang dadanya. Wah, anjir, bolong itu. Yah, ternyata Russell berhasil ngekill Ice Golem itu. Ia telah membuat sihir baru, yaitu Blance Lance alias tombak kehancuran. Wanjir, tombaknya terbuat dari api yang ia padatkan. Waduh, bener-bener dah. Keren lu, bro. Notifikasi pun muncul. Pemahaman Anda mengenai elemen fire telah melampaui batas kemampuan intermediate. Anda telah meningkat secara signifikan. Wah, 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 Russell jadi merasa ngeri nih. Soalnya ia setara dengan Magical Circle 5. Tapi ini terlalu berat dan terlalu banyak mengkonsumsi mana magic. Ia harus cepat mengalahkan golem-golem itu. Dan oke dah, hajar bos. Langsung OTW. Ya, Russell berlari menuju golem yang tersisa. Dan itu ya langsunglah di peng, peng, peng. Oke, modar semua itu. Dan ya, Russell menembus 3 golem secara beruntun. Ia pun mulai melihat golem lainnya. Dan ya, ternyata masih banyak juga itu anjir. Ya, itu tinggal 4 golem itu. Oke dah, hajar langsung dan wush. Wah, 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 sekali ayun. 2 ice golem langsung terbelah. Mantap dah. Dan satu ice golem menyerang itu. Russell menghindar dan jrot. Wanjir, terbelah menjadi 2, tapi Russell mulai kehilangan mana magicnya. Ia terlalu memaksakan diri dan duak. Waduh, Russell dihajar Ice Golem. Ia sampai terbentur tembok. Wanjir dah. Salut banget ini sama si Russell. Perjuangannya luar biasa dia.
Tapi lukanya tidak terlalu parah soalnya ia sempat mengaktifkan Magic Sword. Dan ya, tombak apinya itu mulai melemah. Russell benar-benar mulai kehabisan mana. Tapi ia harus kuat, bos. Ia harus ngekill ini Ice Golemnya. Dan oke dah, gua harus berjuang. Semangat, 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 semangat. Semangat tanpa batas. Tembuslah batasmu dan itulah yang namanya perjuangan. Oke, rasakan ini coek. Lemparan tombak api dan waduh, golemnya malah bertahan. Akan tetapi, golemnya berhenti bergerak dan ia langsung bolong. Gila bener, gue berhasil mengalahkan semua ice golemnya. Dan ya, Russell pun pingsan. Ia kehabisan mana magic. Notifikasi langsung muncul. Misi selesai, hadiah diberikan. Hadiah spesial yaitu Forgotten King's Horn. Dan ini dia hadiahnya, tanduk naga. Tanduknya mulai terbakar dan ia bercahaya terang dan membawa Russell ke alam bawah sadarnya. Russell terbangun di alam bawah sadarnya dan ia terantai. Wanjir, apa-apaan ini? Ia merasa tersiksa dengan keadaan ini. Kau telah berhasil menyelesaikan Trial of Fire dan tiba di alam pikiran makhluk leluhur. Wanjir, siapa itu yang ngomong? Jangan keras-keras, cuk. Gue nggak budek. Makhluk leluhur memberikan hadiah tanduk Raja Api. Gunakanlah dengan bijaksana. Waduh, gaswat. Ini tanduknya malah datang kepada Russell. Russell panik. Ini kegedean, cuk, cuk. Dan cerong. Waduh, sakit banget ini. Dan buah. Rasanya seperti dihujani ratusan bom. Berdebah ini, sakit luar biasa ini. Dan ya, aura naga muncul dan memasuki tubuh Russell. Russell semakin kesakitan dan ya udahlah, kita skip aja itu Russell yang kesakitan karena scene berpindah. Di pantai Maldiva, Russell sudah itu ya, sudah sampai di tepi pantai, tapi ia itu ya, ia masih pingsan. Ia terdampar itu di tepi pantai Maldiva. Kemudian Russell sadar, ia bingung kenapa ia ada di tepi pantai. Di mana ini dah membingungkan. Russell benar-benar tidak menyangka dengan apa yang dialaminya tadi. Tadi itu sakit banget, bos. Dan sekarang ia malah merasa segar bugar. Dan ada banyak notifikasi bermunculan itu ya. Forgotten item telah mencapai batas. Mana telah mencapai batas. Pemahaman magical fire telah mencapai batas. Wah, 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 keren bos. Russell langsung mencobanya dan wush, aura magic yang melonjak-lonjak. Ini luar biasa dan ia merasa ada di gudang yang besar yang mana gudang itu menyimpan mana magic yang sangat luar biasa banyak. Ya, dan gudang itu ada di dalam tubuhnya. Wajir, ini benar-benar top Marco top dah. Perjuangannya tidak sia-sia. Rasanya sih emang mau modern ya, tapi ini mantap pol. Kemudian ada seseorang yang memanggil Russell. Ya, Russell pun menoleh. Waduh, itu dari ya Snow White. Malahan ketemu nenek-nenek ini dah. Kemudian dari ya Snow White mengajak Russell untuk nongki bareng. Ia mau tanya-tanya gitu ya, kenapa ia ada di sini dah. Dan oke lah, sudah sampai di kafe, ia langsung minum amer, wadidaw. Ya, Russell pun senang ya, ia bisa di sini bertemu dengan Master Dariah. Ia tidak menyangka, tapi Dariah malah mengecek mana circle-nya Russell. Ia kaget karena circle-nya mau mencapai level 4. Gimana ini caranya? Kemarin kan pas di perpustakaan udah mencapai 2 circle. Sekarang malah sudah di puncak circle 3. Kayaknya bakal level 4 ini dalam waktu sebentar. Russell bertanya, kenapa Nyonya Dariah ada di Maldiva? Apa ada tugas di sini?
Dariah pun mengatakan kalau ia memang sedang itu ya, sedang ada kerjaan, tapi ini kampung halamannya, Bos. Jadi ya sekalian mudik gitu. Justru yang aneh itu kau Russell, kenapa murid akademi ada di sini? Seharusnya kan belajar, malah liburan di pantai. Ya Russell pun menjawab kalau ia sedang mengeksplorasi dunia luar. Ia ingin menjadi penjelajah. Wah, 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 jiwa pemuda memang selalu menggelora. Gimana kalau itu ya sekalian saja membantuku? Ucap Daria. Dan ya, tanpa pikir panjang, Daria memberikan Russell itu mental magic. Dan itu ya mental magicnya itu ada lambang flame tower. Waduh, apa Russell dipaksa menjadi anggota flame tower? Jangan bengong aja bocah. Ini mantel kebanggaan. Ini jarang-jarang loh saya berikan. Dan ya kemudian notifikasi muncul bantu dari Snow White untuk membasmi bajak laut yang melakukan perdagangan manusia. Wah, anjir ada perdagangan manusia. Ini memang harus dibantai ini mah. Dan ya, scene pun berpindah. Di Kekaisaran Endimon, perbudakan itu dilarang. Tapi banyak pedagang ilegal yang muncul untuk membawa budak-budak dari negara lain, terutama juga dari negara kekaisaran. Ya, kekaisaran Endimon itu banyak warganya yang diculik dan dijadikan budak. Dan biasanya mereka itu berlabuh di dekat Maldiva. Dan itu ya terlihat dari Yah dan Russell. Ia sedang menaiki speedboat. Ya, speedboatnya itu tenaga sihir ya. Keren juga itu speedboat-nya, tenaga sihir. Dariah pun mengatakan kalau budak-budak yang ada di kapal itu biasanya menaikkan orang-orang yang mereka tangkap dari kekaisaran dan akan dijual di negara lain. Jadi, sebelum itu terjadi, ia akan menyelamatkan orang-orang yang ditangkap itu dan Russell akan ditugaskan untuk menyelamatkan mereka, sedangkan Daria akan mengecohkan para bajak laut itu. Dan Woke siap master. Dan sampailah mereka di kapal bajak laut. Daria mulai menggunakan magic mist alias magic kabut ya biar nggak kelihatan gitu ya. Dan ia mulai mendekati kapal bajak laut. Russell disuruh masuk diam-diam dan temukan para sandera yang mau dijadikan budak. Selamatkan mereka semua. Tolong dibebaskan ya Russell. Dan ya, Daryah pun mulai melayang. Ia akan menyerang kapal secara terbuka. Ya, itu berguna untuk mengalihkan perhatian para bajak laut. Dan okelah dimulai. Siap, Master. Dan ya, Daryah pun sudah ada di atas kapal. Daryah pun mulai mengaktifkan skill magicnya dan melihat itu ya, melihat ada magic, para bajak laut panik. Mereka langsung menyerang Daria. Mereka bersiap dengan anak panah mereka dan tembak, 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 tembak. Puluhan anak panah ditembakkan ke arah Daria. Daria cuma nyengir, soalnya serangan itu nggak kena bos, malah pada gosong itu anak panahnya. Wanjir nggak mempan cuk cuk. Daria pun mengeluarkan api prajuritnya dan ia meniupnya ke arah kapal bajak laut. Para bajak laut panik karena api ini mulai membakar kapal. Mereka pun berusaha untuk memadamkannya. Akan tetapi apinya malah menyerang bajak laut. Dan si bajak laut malah kebakaran. Waduh apa-apaan ini apinya aneh banget dah. Dan ternyata itu adalah skill summoning, yaitu Gnome of Burning alias kurcaci kebakaran. Wanjir bahaya ini. Melihat itu Russell langsung tancap gas. Ia menaiki kapal dan mengendap-endap. Russell melihat para bajak laut itu ya. Mereka sedang melawan Gnome of Fire. Ya, itu skill yang dikeluarkan dari ya. Ngeri banget dah. Mereka menebas api-api itu, tapi gak mempan. Itu api apa dah, cuk? Itu api bener-bener kayak makhluk hidup. Ngeri banget dah. Dan ada juga itu ya, bajak laut yang disentuh sama si Gnome Burning. Dan langsung dah kebakaran. Langsung. Push. Wanjir, ngeri banget dah skillnya.
Ini benar-benar mengerikan. Russell yang melihat itu benar-benar ngeri. Skill dari ya seorang Master Tower memang OP, wajir. Para bajak laut pun jadi panik. Dan ya, Russell langsung mencari pintu masuk ke dalam Balka. Dan itu ketemu. Ia langsung memasuki lambung kapal. Dan di dalam lambung kapal ada penjara. Dan itu ya, ada penjaganya juga. Si penjaga itu tampak kesal ya, karena para budaknya itu nangis mulu dah, berisik coek. Hei tolol, jangan jadikan manusia seperti itu. Dan ya, lightning cross dan cerot. Wadidaw, penjaganya disetrum. Gosong dah penjaganya. Sip lah, penjaganya sudah tumbang. Dan para budak pun langsung senang karena ada yang itu ya, ada yang mau menolong mereka. Itu Russell itu. Oke bos, santai ya, santai 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 aja bos. Gue bakal ngebebasin kalian semua, ucap Russell. Ya, para budak pun bersyukur. Mereka itu sampai sujud syukur itu. Wadidaw. Russell mulai mencari kunci untuk membuka kurungan. Tapi Russell malah jengkel. Ia melihat balita itu ya, mau dijual jadi budak. Pedebah ini bajak laut. Bener-bener dah, bukan manusia ente. Ini balita coek, coek malah mau dijadikan budak. Dan kemudian ada beberapa bajak laut yang datang. Mereka melihat teman mereka sudah KO itu ya. Kena lightning. Para bajak laut itu pun langsung menyerang Russell. Ya, Russell bersiap. Ia menyiapkan lightningnya lagi. Dan throw. Chain lightning alias rantai listrik. Para bajak laut langsung itu ya, langsung bertumbangan karena diserang lantai listrik. Gosong semua dah mereka. Russell benar-benar marah. Gedik banget ini melihat orang-orang kayak gini. Kebangetan dah mereka ini. Hei bocah, apa kau dari Flame Tower? Waduh, ada budak yang tanya. Ditanya seperti itu, Russell pun mengaktifkan like. Dan ternyata yang Russell lihat adalah kaum elf. Wanjir, mereka juga menjadi tawanan untuk jadi budak. Wadidaw. Aku bukan anggota Flame Tower. Aku cuma disuruh Master Daria untuk membebaskan para budak di sini. Ya, terserahlah. Yang penting bukain ini. Pintunya sangat coek sekali ini. Tolong dibukain. Wanjir, ente minta tolong atau ngajak ribut sih. Ini elf, nggak ada sopan santunnya sama sekali. Bangke bener. Pakai melotot lagi. Buset dah. Hentikan, Ilo. Tiba-tiba ada elf yang itu ya, menegur itu. Si elf yang ada di pintu. Dan itu ada elf cewek. Pemuda pemberani, apa kau itu manusia? Aku mencium di tubuhmu itu yang seolah-olah kau itu bukan manusia. Wanjir, cewek itu ngomong apaan dah? Ditanya seperti itu, Rasul jadi tambah bingung. Ia mau jawab apa dah? Bingung banget. Soalnya ngomongnya nggak jelas banget. Mencium manusia, tapi bukan manusia. Bagaimana ini maksudnya dah? Apa-apaan dah? Maaf manusia jika ucapanku mengganggumu, tapi memang aku mencium aroma spirit dalam tubuhmu. Lah 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 lah, apalagi ini malah ngomong spirit. Rasa jadi tambah bingung ini. Dan ya karena Russell bingung, jadi ya bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, terima kasih. Kalau bisa ya like, komen, dan subscribe. Wah itu sangat luar biasa. Oke terima kasih, kita akan berjumpa lagi di alur cerita lainnya. Salam cus.